Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kemarin masih melestarikan lingkungan ya. Nah, kita akan membahas surat Shad dan hadis dari Anas bin Malik. Hanya ini terlihat ya di layar HP kalian. Oke, Bapak minta bacakan ayat Qurannya oleh Alma. Ada Alma? Alma ada? Nah, kemana itu ya? Siti Alia. Iya, Pak. Nah, saya bacakan surat Shad ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila falikadunnu lazina kafaru fawailul lil lazina kafaru minan nar. Sadaqallahu azim. Kita lihat dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Muhammad ibnu Ubaid al-Ghubari wal lafzul Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Awanata an Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Nah, ini masih menjelaskan tentang bagaimana kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga lingkungan. Ya. Wa ma khalaqna sama awal ard, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, apa yang ada di antara keduanya, batila, tanpa hikmah. Zatila zalika dzannul ladzi. Nah, yang demikian itu adalah Zanul ladzi kafaru, yaitu anggapan orang-orang kafir. Fawailun, maka celakalah lil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu minan nar, karena mereka akan masuk neraka. Nah, jadi Allah menciptakan langit dan bumi, dan yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi itu semuanya ada hikmahnya. Ya. Jangan sampai kita berpikiran nanti Allah teh nyiptakan, misalkan Allah teh nyiptakan babi, nyiptakan gogog gitu kan, padahal kan haram. Jadi justru ada hikmah di balik itu. Jangan sampai nggak ada manfaatnya ayana babi. Nah, berarti orang sudah mengingkari ciptaan Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang justru menyangkut ketauhidan kita. Nanti nahabat Allah nyiptakan dia, ya, nyiptakan ya bobo misalkan, padahal bobo haram jadi dimakan. Tidak semua makhluk untuk dimakan, karena Allah ada juga makhluk yang untuk haram dimakan kan. Ya.
seperti daging kucing kan haram dimakannya, tapi kan itu najis. Nah, enak seperti misalnya gogok gitu ya, itu kan najis. Tapi dibalik itu ya ternyata gogok itu merupakan makhluk atau hewan yang gampang dilatih untuk apapun, ya kan? Makanya kalau polisi itu kan pakai anjing pelacak, gitu kan? Itu ini semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya. Seperti halnya Allah menciptakan nyamuk lah, gitu. Nah, dari makhluk Allah yang kecil ini, dari nyamuk ini, ya, itu berapa juta orang yang bisa hidup, ya, yang bisa mencari nafkah karena nyamuk tadi, gitu ya. Ya. Coba kalau misalkan Allah tidak menciptakan nyamuk, nggak akan ada pabrik obat nyamuk, gitu ya. Dengan adanya obat nyamuk, itu banyak orang yang kerja di sana. Mulai dari security-nya sampai dari ahlinya, dokternya, profesornya, gitu ya, yang meneliti. Ya. Itu dari satu makhluk Allah yang kecil, gitu ya, yang bisa mendatangkan rezeki bagi manusia. Belum kita membahas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa setiap yang diciptakan Allah ini, yang ada di langit dan di bumi, tentu semuanya akan ada hikmahnya. Nah, seperti enak pohon, hikmahnya apa? Itu kan salah satu manfaatnya ya untuk menjaga udara kita, salah satunya, terus untuk menjaga dari longsor, gitu ya. Jadi gitu. Akar pohon itu kan merupakan rumahnya air, gitu kan. Kalau air hujan turun, nah diam di akar pohon itu, nggak tertahan. Kalau sekarang hampir semuanya di beton, sehingga pas hujan airnya turun, nah, air kan bingung rumahnya kemana, gitu kan. Nah, makanya masuk ke rumah-rumah, kemudian ke jalan-jalan, karena rumahnya airnya itu sendiri dibongkar lah oleh manusia, gitu kan. Nah, lalu ini dari hadis dari Qatadah bin Anas bin Malik berkata, sebenarnya ini panjang ya, ininya sanadnya. Dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id. Jadi banyak yang meriwayatkannya. Tapi ini diambil dari Qatadah dari Anas bin Malik. Nah, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Nah, ini perintah ya, anjuran ya, gitu kan, dari Rasul, supaya dimanapun lah, gitu kan, kita bisa menanam pohon, kita bisa melestarikan lingkungan ini, ya. Nah, dan meskipun tanaman kita itu misalkan dimakan oleh ulet, gitunya, kuhilet, ataupun oleh binatang apapun, oleh hama, itu berarti kita ogi sodako. Ya, misalkan kalian punya kebun, ternyata kebun teh hampir setengahnya misalkan oleh hama, misalkan boga punya kebun tomat, terus kuhilo dan hampir banyak lah yang buahnya, gitu. Nah, itu sebenarnya itu sudah sedekah kepada makhluk Allah, gitu. Dan makanya kan kalau Bapak dapat dari ulama, kalau misalkan bahkan dari makanan yang kita makan pun itu harus benar-benar kita menjaganya, jangan sampai membuangnya, gitu kan. Ya, kita harus tahu bahwa mungkin makanan itu bisa bermanfaat, kalaupun tidak untuk manusia, bisa untuk makhluk Allah yang lain, gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan ya jangan sampai kita habis makan terus ada tulang ayam atau non,
Nah, kalau ada kucing ya sikan ke kucing. Ataupun kalaupun dibuang, niatkan kita semoga ini bermanfaat bagi makhluk Allah yang lain. Ya, nah itu. Ya, jadi semoga yang meskipun yang tidak yang sisa dari makanan kita itu ya bisa aja bermanfaat bagi makhluk Allah yang lain, dan itu merupakan sedekah. Nah, jadi bisa kita lihat gitu ya, bisa kita banyak yang bisa kita lakukan dalam menjaga lingkungan ini ya. Jangan sampai bumi kita yang sekarang kita tinggali ini 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin kalian nanti udah nikah, udah punya anak, generasi anak kalian itu sudah tidak bisa menikmati udara segarnya di bumi gitu kan. Karena ini ya, karena banyaknya kerusakan, hanya karena banyaknya contoh misalnya illegal logging gitu ya, illegal logging, penebangan liar gitu kan. Nah, seperti ini pupuk kimia yang berlebihan, yang bahkan kan kalau sekarang kalau kita tahu buah-buahan itu hampir semuanya pakai pupuk dan dalamnya ya ada pengawet lah misalkan gitu, seperti dalam anggur, makanya harus benar-benar cuci bersih. Di apel misalkan kan di luar negeri itu udah dikasih obat supaya, atau yang biasanya dikasih seperti lilin deh gitu ya, jadi pas sampai ke sini masih fresh, padahal itu apalnya di Amerika gitu ya, di mana gitu kan, tapi datang ke Indonesia masih fresh gitu kan, dibawa ke simbang buah-buahan. Nah itu kan bisa berbahaya juga. Dan selain kerusakan bumi yang diakibatkan merusak alam, nah ini termasuk ya, tindakan merusak keturunan juga itu sama. Ya. Jadi ya, perilaku kita yang menyimpang itu justru suatu saat akan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Dengan melakukan perzinahan, ya nauzubillah misalkan, terus penyelewengan ininya, homo, lesbi, nauzubillah. Nah, itu kan akan menjadikan perilaku yang secara tidak sadar justru merusak di muka bumi. Nah, jadi gitu ya. Oke, sampai sini Pak Hintom. Fahimna. Nanti kita lanjut ke ini ya. Nah, ya, perkembangan teknologi dan pengetahuan. Ini merupakan ilmuwan-ilmuwan Islam. Ibnu Sina kalau di luar di Eropa dikenalnya Avicenna gitu kan. Nah, ini banyak. Nah, kita bahas dulu surat Al-Iqra-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Terus Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaran qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ini kita tahu bahwa surat ini atau ayat ini merupakan ayat yang paling pertama diturunkan oleh Allah ya. Sehingga kenapa ini masuk ke dalam ayat teknologi atau ke ayat ke pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ya. Karena kita harus tahu bahwa di sini pada saat turunnya ayat nabiannya Nabi itu Nabi disuruh membaca gitu.
membaca di sini padahal Qur'annya kan belum turun ya. Tapi di sini Allah suruh membaca, lihatlah ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini kan Rasulnya mencari Allah, ya Tuhan Tenu Kumaha, gitu kan. Terus bertahan di Gua Hiro, ini juga. Sehingga kita itu disuruh untuk menguasai ilmu pengetahuan, gitu ya. Makanya sebenarnya Bapak sering bilang ya, untuk sekarang ini kesempatan lah bagi kita, bagi kalian, ya, bagi siswa untuk bisa lebih memperdalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Semua materi pelajaran itu gratis, bisa kalian akses. Tinggal pertanyaannya, kalian mau atau tidak gitu kan? Semua minat atau bakat yang kalian cari itu udah ada. Kalian misalkan minat terhadap bisnis online ataupun masih cara cari uang di online, kumaha gitu kan. Semuanya itu pasti butuh proses ya, bukan berarti kita mencari uang di online dengan cara online terus secara langsung benghar gitu ya, enggak ya. Kalian bisnis secara offline atau online itu sama aja kasarnya kan. Tapi nah di sini yang perlu kita pahami bahwa dengan pandemi seperti ini akan ada orang yang memang benar-benar mereka itu memanfaatkan momen seperti ini untuk belajar, mengasah kemampuan dirinya ya, supaya bisa bertahan, kan? Ya, bisa bertahan di sini itu banyak lah gitu ya. Jangan sampai kita menafikan sebuah ilmu pengetahuan atau sebuah teknologi gitu ya. Kita nggak mau belajar. Jangan sampai misalkan tugas kumpulkan di form ini, dan anehnya itu apa ini nggak bisa wae gitu kan. Kenapa nggak dicari gitu kan? Itu sok ayah gitu ya, kesel ada gitu ya kalau bapak itu nggak misalkan katakan tepira lah gitu ya, mengisi formulir terus diupload tugasnya di sana, masa yang lain bisa, ayo orang tuh bisa gitu ya. Coba sebelum tanyakin ke guru ke babatura teh kumaha carana gitu ya. Nah, itu kan akan menjadi ilmu baru dan terus ya. Oke, untuk mengakses ilmu pengetahuan ini sudah diberi keleluasaan ya di zaman ayeuna. Tinggal pertanyaannya kita mau atau tidak gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Karena ya, penguasaan ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia sebagai khalifah dan penguasa peradaban di bumi. Nah, jangan heran kalau sekarang yang menguasai dunia itu Yahudi gitu kan. Ya, Facebook, Twitter, Instagram, saya kan Yahudi. Ya. Nah, ini karena mereka sendiri yang terus ya, menggali, sedangkan di kita masih sedikit-sedikit ya, kita temenang ya, bid'ah itu ya gitu ya, masih ribut sebatas itu gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu jangan dibedakan, tapi ini satu kesatuan yang harus jalan dua-duanya. Kita mempunyai ilmu pengetahuan dengan keimanan gitu kan. Jadi sehingga ilmu pengetahuannya itu tidak akan dipakai untuk yang tidak gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, di sini kan Allah sudah membicarakan bahwa itu memberi isyarat Iqra, baca di sini ayat Quran dan juga ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Nah, ini yang tidak terbatas, banyak. Ya, kalau kita cicing wae, tidak browsing, tidak mempelajari apapun, ya, dan sedangkan di zaman milenial ini kalian enak, ya, pengen ke Eropa nggak usah ke Eropa, tinggal ya di Google, ya apa sih kebudayaan Eropa teh,
Ya, itu kan pengetahuan. Ya. Itu juga termasuk disuruh Allah ini Iqra itu yang tadi teman kita mempelajari alam semesta ini. Nah, sehingga bisa memahami. Nah, itu. Nah, dan juga Iqra di sini bertadabur, berpikir, merenungkan, melihat kejadian-kejadian di alam semesta. Sehingga kan di kita menaya gempa diteliti. Bahkan saking seringnya gempa di Jepang itu kan mereka berpikir terus membuat bangunan yang anti gempa. Salah satunya karyanya itu yang ada di kita yang dekat lah, itu Fakultas MIPA yang ada di UPI ya, UPMIPA. Itu nanti di Jepang ya, karena namun aya gempa itu berpengaruh gitu kan. Nah, jadi gitu kan. Ya. Nah, siapa tahu kedepannya di sini banyak muncullah ilmuwan-ilmuwan ya, saintis-saintis yang bisa mengharumkan lagi negara, mengharumkan lagi Islam gitu kan. Gitu kan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup aja ya. Dan juga ini kan masih ada yang tidak hadir. Ini hanya 15 orang. Nah, untuk daring sekarang dan seterusnya, ya. Nah, ini rekam. Apa Salsa? Lagi ada yang ditulis. Hah? Lagi ada yang ditulis tadi. Oh, ya, bentar. Nah, gini, nah itu berarti benar ya kalian nyimak tadi ada nulis gitu kan. Nah, jadi supaya Bapak juga tahu ya selama daring ini, karena selama daring ini kan pertama nggak semuanya full masuk. Terus Bapak juga nggak tahu nih, mungkin ada yang ngahurungkan hukul atau apa gitu kan. Nah, justru yang tujuannya ini kan supaya kalian paham dari ini. Nah, setelah ini kalian yang sudah bikin catatan kecil atau rangkuman ringkasan, difotokan ringkasannya ya. Nah, lalu dikumpulkan di form yang ada di sini ya. Nanti Bapak buat masih di kelas Quran hadis, kelas 12. Nah, kan ada umum. Bentar. Kan di sana itu ada umum, terus di bawahnya itu ada absensi, video pembelajaran, nah nanti di bawah ada tugas. Itu kalian tinggal ngisi form dan upload fotonya aja. Ya. Nah, dari ringkasan nggak usah banyak-banyak ya. Ya, oke, tentu. Bapak Dari awal, dari setiap bab atau dari setiap pertemuan aja? Sekarang ke depan. mulai sekarang. Kalau sekarang Ya. kan ngebahasnya 2 bab.